Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi mengenai pengantar akuntansi manajerial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurul Pratiwi, NIM 90400118071, kelas akuntansi. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian akuntansi manajerial. Akuntansi manajerial adalah sistem akuntansi internal perusahaan dan dirancang untuk mendukung kebutuhan manajer akan informasi. Berbeda dengan akuntansi keuangan, akuntansi manajerial tidak terikat oleh kriteria formal seperti prinsip-prinsip akuntansi berterima umum (PABU). Akuntansi manajerial memiliki 3 tujuan yang luas. Yang pertama, menyediakan informasi untuk perencanaan kegiatan organisasi, dan kedua, menyediakan informasi untuk pengendalian kegiatan organisasi. Ketiga, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan yang efektif. Sistem akuntansi manajerial menghasilkan informasi bagi para pengguna internal seperti manajer, eksekutif, dan pekerja. Oleh karena itu, akuntansi manajerial dapat disebut sebagai akuntansi internal, dan akuntansi keuangan disebut dengan akuntansi eksternal. Secara khusus, akuntansi manajerial mengidentifikasi, mengumpulkan, mengukur, mengklarifikasi, dan melaporkan informasi keuangan dan non-keuangan yang bermanfaat bagi pengguna internal dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Nama saya Fadli Alif Rizkiawan, NIM 90400118058. Perbedaan antara akuntansi keuangan dan juga akuntansi manajerial. Jadi ada 6 poin perbedaan yang membedakan keduanya. Poin pertama yaitu dari target penggunanya. Jadi akuntansi keuangan ini fokusnya itu lebih kepada eksternal, sedangkan akuntansi manajerial itu lebih fokus kepada internalnya. Poin kedua, batasan pada masukan dan proses. Jadi akuntansi keuangan itu harus ada aturan yang mengikat, sedangkan akuntansi manajerial itu tidak ada aturan yang mengikat. Poin ketiga, dari jenis informasinya. Informasi akuntansi keuangan itu bersifat objektif, sedangkan akuntansi manajerial itu informasi keuangan dan non-keuangannya bersifat subjektif. Poin keempat, dari orientasi waktunya. Jadi akuntansi keuangan itu orientasi waktunya itu historis atau dari masa lalu, sedangkan akuntansi manajerial melalui penekanan kepada masa depan. Poin kelima, dari tingkat agregasinya. Jadi informasi tentang akuntansi keuangan itu informasi perusahaannya itu secara keseluruhan, sedangkan akuntansi manajerial itu evaluasi dan keputusan internalnya berdasarkan informasi yang terperinci. Poin terakhir yaitu poin ke-6. Jadi akuntansi manajerial itu jauh lebih luas dibandingkan akuntansi keuangan. Kenapa? Karena akuntansi manajerial itu terdiri dari aspek-aspek ekonomi manajerial, teknik industri, ilmu manajemen, dan juga beberapa bidang lainnya. Ardiwansyah, NIM 90400118051. Baik, pada kesempatan ini saya akan sharing terkait materi fitur baru yang ada di akuntansi manajerial. Nah, sebenarnya ketika kita bercerita tentang apa sih yang menjadi fitur baru di akuntansi manajerial itu, maka kita akan membahas tentang metode menentukan harga pokok produk ya, atau menghitung biaya produksi. Nah, di perusahaan-perusahaan sebelumnya mereka menggunakan metode tradisional dalam menentukan biaya produksinya, yaitu dengan menghitung biaya berdasarkan
jumlah unit barang yang diproduksi ya. Namun ternyata ditemukan kekurangan-kekurangan di dalamnya, terutama ketika menentukan harga pokok produk yang terkadang tidak akurat sehingga menimbulkan kerugian tentunya ya. Nah, oleh sebab itu dibuatlah metode baru yang dikenal dengan istilah activity based costing. Activity based costing ini adalah menentukan biaya produksi berdasarkan aktivitas-aktivitas yang dilakukan di dalam sebuah perusahaan dalam memproduksi sebuah produk. Nah, activity based costing ini dianggap lebih akurat karena ditelusuri atau dihitung dari banyak aktivitas ya. Dan tentunya dianggap juga lebih efisien karena aktivitas-aktivitas yang memerlukan banyak biaya namun ternyata tidak memberikan nilai tambah kepada produk ataupun pelanggan. Nah, itulah yang kemudian dicoba diminimalisir sehingga biaya produksi menjadi lebih murah dan tentunya produk-produk ini bisa bersaing secara global ya tentunya ya. Bisa bersaing secara global, harganya lebih efisien dan tentunya kualitasnya tidak berkurang. Jadi saya kira yang menjadi fitur baru di akuntansi manajerial itu adalah activity based costing atau perhitungan biaya berdasarkan Saya Fitriani Ningsih. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai peran akuntan manajerial dalam organisasi. Peran akuntansi manajemen dalam perusahaan menekankan pada pencapaian goal dan objektif suatu organisasi saat ini. Peran akuntan manajemen dalam suatu organisasi merupakan salah satu peran pendukung. Akuntan manajemen membantu orang-orang yang bertanggung jawab melaksanakan tujuan dasar organisasi disebut sebagai posisi lini, sedangkan posisi yang mendukung dan tidak bertanggung jawab langsung terhadap tujuan dasar organisasi disebut sebagai posisi staf. Apa sih peran akuntan manajemen dalam perusahaan? Peran akuntan manajemen dalam perusahaan sebagai sistem pengolah informasi keuangan dibagi menjadi 3 tingkat perkembangan, yaitu 1. Sebagai pencatat skor. Akuntan manajemen berperan dalam menyediakan unsur-unsur laporan keuangan bagi penyusunan rencana aktivitas yang memberikan informasi sebagai dasar untuk mengalokasikan sumber daya kepada berbagai aktivitas yang direncanakan. Yang kedua, sebagai penarik perhatian manajemen. Jika informasi akuntan manajemen tidak dapat diandalkan karena tidak adanya integritas akuntan manajemen yang menyusunnya, informasi akuntan manajemen tidak dapat berfungsi sebagai penarik perhatian manajemen. Ketiga, sebagai penyedia informasi untuk pemecahan masalah atau problem solving. Manajemen yang mendasarkan keputusan-keputusannya tidak berdasarkan informasi akuntansi, maka mutu keputusannya tidak bersifat ekonomi rasional. Saya Nur Fauzia akan menjelaskan akuntansi manajerial dan kode etik. Bagaimana perilaku etis? Perilaku etis melibatkan aktivitas pemilihan tindakan yang benar, sesuai, dan adil. Perilaku kita mungkin benar atau salah, sesuai atau tidak sesuai, dan keputusan-keputusan yang kita buat dapat adil atau berat sebelah. 10 nilai menghasilkan serangkaian prinsip yang memberikan gambaran mengenai benar dan salah secara umum. Oleh karena itu, ke-10 nilai tersebut dapat memberikan sebuah panduan bagi kita dalam berperilaku. Yang pertama, kejujuran, 2. Integritas, 3. Pemenuhan janji, 4. Kesetiaan, 5. Keadilan, 6. Kepedulian terhadap sesama, 7. Penghargaan kepada orang lain, 8. Warga negara yang bertanggung jawab, 9. Usaha untuk mencapai kesempurnaan, dan yang ke-10 akuntabilitas. Kode etik perilaku perusahaan. Bagian terpenting dari kode perilaku perusahaan adalah integritas, pelaksanaan tugas, dan kepatuhan terhadap peraturan hukum. Adapun standar perilaku etis bagi akuntan manajerial, yaitu organisasi umumnya menetapkan standar bagi perilaku para manajer dan karyawannya.
Asosiasi-asosiasi profesional juga menetapkan standar etika seperti American Institute of Certificate Public Accounts atau ICPA dan Institute of Management Accounting atau IMA telah menetapkan standar etika bagi para akuntan. Para akuntan profesional terikat oleh kode etik tersebut. ICPA dan IMA menekankan pentingnya kompetensi, kerahasiaan, integritas, dan kredibilitas atau objektivitas. Sertifikasi. Seperti profesi hukum dan kedokteran, profesi akuntansi bertumpu pada sertifikasi untuk membantu mempromosikan perilaku beretika, juga memberikan bukti bahwa pemegang sertifikasi telah meraih tingkat kompetensi profesional minimum. Profesi akuntansi menawarkan 3 bentuk sertifikasi utama untuk akuntan manajerial. Yang pertama, Certificate Management Accountant. Sertifikasi dalam akuntansi manajemen dirancang untuk memenuhi kebutuhan khusus dari akuntan manajerial. Yang kedua, Certificate Public Accounting atau CPA. Tujuan dari CPA adalah menyediakan kualifikasi profesional minimal untuk auditor eksternal. Sertifikasi ini merupakan sertifikasi akuntansi yang tertua dan yang paling terkenal. Yang ketiga, Certificate Internal Auditor. Seorang auditor internal yang bersertifikasi CIA harus lulus ujian komprehensif yang dirancang untuk menjamin kompetensi teknis dan memiliki pengalaman selama 2 tahun. Itulah penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan atau ucapan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.